Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin namaku Zulfa Zaidah dengan NIM di belakang 019. Yang terhormat Bapak Aningka Fabi SEME sebagai dosen teori ekonomi makro. Sebelumnya terima kasih Pak Kafa yang telah memberikan kesempatan remedial dalam bentuk video ini. Ini saya akan membahas aggregate supply. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang aggregate supply. Aggregate supply ialah total output atau jumlah penawaran barang dan jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian dalam suatu periode pada tingkat harga tertentu. Jadi, arti dari aggregate supply adalah penawaran agregat. Nah, jadi kurva yang digambarkan itu hubungan antara tingkat harga dengan total persediaan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada diagram diagram skematik. Ini menunjukkan bagaimana bagian yang berbeda pada teori jangka pendek. Nah, menurut Keynesian-Krauss itu menjelaskan kurva IS. Nah, menurut teori preferensi likuiditas itu menjelaskan kurva LM. Nah, jadi kurva IS dan kurva LM bersama-sama menghasilkan model ISLM yang menjelaskan kurva agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat. Dan permintaan agregat yang digunakan para ahli ekonomi adalah untuk menjelaskan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya ada jenis aggregate supply. Jenisnya itu ada long run, dibedakan menjadi dua, yaitu long run jangka pendek dan short run long run jangka panjang dan short run jangka pendek. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas long run dulu ya, teman-teman. Dalam kurva penawaran jangka panjang, itu memiliki harga yang fleksibel, yang bisa naik atau turun. Nah, jadi dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, dan oleh teknologi yang tersedia. Tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang itu berbentuk vertikal ya teman-teman. Jadi jangan salah untuk membedakan kurva jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas short run.
Nah, short run itu kurvanya berbentuk horizontal. Nah, dalam short run, harga itu tetap dan tidak berubah. Harga itu langsung merespon dalam kebijakan ekonomi. Nah, dalam jangka pendek, itu kurva mengalami kondisi ekstrim. Nah, contohnya semua harga itu tetap dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penawaran agregat jangka pendek, ya, kurvanya berbentuk horizontal. Jadi jangan salah ya teman-teman untuk membedakan long run dan short run. Nah, yang selanjutnya itu ada short dan long run dalam agregat supply dan agregat demand. Dalam kurva ini, kurva pengurangan permintaan agregat perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A ini ya teman-teman, di titik A. Penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan oleh penurunan jumlah uang beredar. Ini menggerakkan perekonomian dari titik A. Nah ini ya teman, dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Itu disebabkan oleh jumlah uang beredar. Nah, yang selanjutnya ada peningkatan permintaan agregat atau disebut juga shock to aggregate supply. Dalam peningkatan ini, perekonomian mulai dalam jangka panjang di titik A. Ini ya teman-teman, di titik A ke titik B, di mana output berada di atas output alami. Nah, jadi yang sebelumnya kurvanya bergeser ya teman, mulai ke sini menjadi ke sini. Karena peningkatan perputaran uang ya teman-teman. Nah, ketika harga naik, output berangsur kembali ke tingkat alami. Perekonomian bergerak dari titik B menuju C. Nah, jadi ketika output naik, maka perekonomian akan bergerak. Nah, yang selanjutnya ada guncangan pasokan agregat. Dalam guncangan ini, mengalami penawaran agregat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Dalam guncangan penawaran ini, ialah guncangan ekonomi yang mengubah biaya produksi barang dan jasa, mengakibatkan harga dikenakan perusahaan karena kejutan penawaran memiliki dampak langsung pada tingkat harga. Nah, kadang-kadang disebut juga dengan kejutan harga. Ini dia ada beberapa contoh guncangan pasokan agregat. Yang pertama, kekurangan yang merusak tanaman.
kekeringan yang merusak tanaman. Nah, di sini berkurangnya pasokan pangan, mendorong naiknya harga pangan. Nah, yang selanjutnya adanya peningkatan agresivitas serikat pekerja. Dalam ini mendorong naiknya upah dan harga barang yang diproduksi oleh serikat kerja. Nah, yang terakhir adanya organisasi kartel minyak internasional. Dengan membatasi persaingan, produsen minyak dapat menaikkan harga minyak dunia. Nah, yang selanjutnya ada rumus stick price model. Nah, yaitu adalah keluaran Y sama dengan Y plus lambda buka kurung P min EP tutup lambda lebih besar dari 0. Nah, Y itu artinya kalau pengeluaran. Y petik adalah tingkat output alami. P artinya tingkat harga. Nah, EP itu harga yang diharapkan. Nah, sedangkan lambda adalah seberapa banyak output menanggapi perubahan harga yang tidak terduga. Nah, selanjutnya itu ada International Trade and Overview. Nah, di sini rumusnya yaitu C sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, NX itu next exports ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman rumusnya. Y min C min G sama dengan inflasi plus net export. Ya, artinya NX itu next exports. Y min C min G itu artinya saving ya teman-teman. Saving rumusnya investasi plus next export. Nah, jadi ada dua suku bunga, yaitu suku bunga Amerika dan suku bunga dalam negeri. Nah, suku bunga dalam Amerika itu bintang ya teman-teman, ada bintangnya. Sedangkan suku bunga dalam negeri itu R biasa. Nah, ini suku bunga dalam negeri. Jadi, ketika suku bunga dunia lebih besar dari suku bunga dalam negeri, maka terjadi capital outflow. Nah, jadi ketika mata uang menguat dolar, itu mengakibatkan terjadi apresiasi. Sedangkan jika rupiah melemah, terjadi depresiasi. Nah, ini ya contohnya 1 dolar sama dengan 10.000. Nah, akan terjadi terapresiasi 15.000 karena karena akan menaikkan nominal. Ketika
Ketika rupiah melemah terjadi depresiasi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ekspor naik. Next export naik juga tuh ya teman-teman. Nah, 10.000 itu bisa jadi 15.000. Karena rupiah terdepresiasi. Nah, kalau yang menguat, apresiasi, itu import akan naik. Next export turun. Nah, jadi 15.000 akan menjadi 10.000. Karena menguatnya dolar agar jadi 10.000. Nah, demikian presentasi penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.